Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardendi, kelas 28C. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan materi mengenai dinamika pengembangan kurikulum 2013. Jadi dalam materi ini dinamika perubahan dan pemutahiran kurikulum 2013. Adapun yang pertama adalah mengapa kurikulum perlu dimutakhirkan. Pertama, kurikulum 2013 baik sebelum atau sesudah mengalami perubahan mencakup beberapa dokumen yang terdiri atas yang pertama adalah standar kompetensi lulusan, yang kedua adalah kerangka dasar kurikulum, yang ketiga adalah struktur kurikulum, yang keempat silabus, yang kelima adalah rencana pelaksanaan pembelajaran, buku pedoman dan buku teks pelajaran. Pada perubahan dan pemutahiran ini, kurikulum 2013 yang telah dilaksanakan, penamaan kurikulum, standar kompetensi lulusan dan kerangka dasar kurikulum tidak mengalami perubahan. Sedangkan pada struktur kurikulum terjadi perubahan, khususnya penataan ulang, kompetensi inti, kompetensi dasar dan silabus. Demikian pula pada konteks pembelajaran, penilaian dan buku teks pelajaran juga mendapat penyusunan dengan demikian tiga isu krusial tentang hasil perbaikan kurikulum, yakni perubahan nama kurikulum, perubahan nama mata pelajaran, dan yang terakhir adalah jumlah jam pelajaran. Adapun yang kedua adalah apa esensi dalam pelatihan guru perlu mengetahui semangat perubahan dan pemutahiran kurikulum. Dinamika perubahan dan pemutahiran kurikulum 2013 serta strategisnya, fungsi pelatihan implementasi kurikulum yang dikemukakan terhadap pentingnya pelatihan kurikulum menjadi menarik dalam arti karena akan bisa memberi gambaran jawaban atas salah satu dari moto pelatihan bahwa guru merupakan duta bangsa, meminjam istilah Kemendikbud yang lalu, yaitu Pak Anies. Dan apabila kepadanya ditorehkan pendidikan, pelukis masa depan bangsa, karena kurikulum 2013 itu sendiri merupakan muatan yang harus yang dimiliki siswa yang menjalani kehidupan masa depan sebagai insan karakter berkembang dalam masyarakat. Adapun yang selanjutnya adalah kandungan kurikulum 2013 sebelum perubahan dan pemutahiran. Secara umum, konsep kurikulum selalu terkait dengan perubahan-perubahan strategis yang terjadi di masyarakat seperti kepemimpinan, sistem politik, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, budaya, maupun sistem ekonomi, moralitas atau etika, keberagaman, pertumbuhan penduduk, dan globalisasi. Secara teoretik, kurikulum adalah program pendidikan untuk menyiapkan generasi muda bangsa yang akan berkontribusi setelah mereka menyelesaikan pendidikan dan menjadi anggota masyarakat. Dalam kesempatan ini, dalam pemutahiran kurikulum, setiap mata pembelajaran memberikan kontribusi kompetensi dan juga sesuai dengan karakteristik penulis semua jalur pembelajaran karena dapat dikatakan bahwa pencapaian kompetensi merupakan hasil kolaborasi setiap mata pelajaran. Adapun yang selanjutnya adalah kandungan kurikulum 2013 setelah mengalami perubahan dan pemutahiran. Paling tidak terdapat dua landasan sebagai rujukan untuk mendapat perubahan dan pemutahiran kurikulum 2013 yang dilaksanakan secara bertahap. Dalam dua peraturan perundang-undangan, tersirat bahwa kurikulum 2013 yang telah diimplementasikan perlu diperbaiki karena terdapat tidak selarasan antara ide dengan desain kurikulum. Dengan penugasan seperti itu adalah terus menyelenggarakan berbagai pertemuan dengan melibatkan berbagai profesi untuk kajian-kajian. Adapun secara skematik, cakupan substansi perubahan dan pemutahiran kurikulum 2013 dapat dilihat pada
permasalahan yang pertama itu adalah ketidakselarasan antara kompetensi inti dengan kompetensi dasar dengan silabus dan buku. Adapun hasil perbaikannya adalah koherensi ya, koherensi kompetensi inti dan kompetensi dasar itu penyelarasan dokumen. Secara programatik, perubahan dan pengakhiran kurikulum 2013 dapat dikategorikan ke dalam penyelarasan itu adalah kompetensi inti, kompetensi dasar, silabus tentang pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran, penilaian dan buku teks pelajaran. Adapun perubahan dan pemutahiran kompetensi inti, ide kurikulum berkait dengan ruh kompetensi inti, tidak mengalami perubahan. Yang ada adalah penyelarasan kompetensi dasar dan penataan sikap spiritual dan sikap sosial terhadap mata pelajaran. Perubahan dan pemutahiran pada ada dua kompetensi inti, yakni kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial adalah penyelenggaraan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya Dende, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.